Muda bersama Sahabat Kimia. Belajar lebih mudah bersama Sahabat Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia. Ya, bertemu kembali pada video pembelajaran tentang materi-materi kimia. Kali ini kita akan membahas tentang teori asam dan basa. Nah, asam dan basa ini merupakan salah satu sifat dari sebuah larutan. Jadi dari sifat ini nanti kita akan bisa menggolongkan mana yang merupakan larutan asam dan mana yang merupakan larutan basa. Nah, zat-zat di sekitar kita pun kita akan bisa membedakan mana yang merupakan zat asam dan mana yang merupakan zat basa. Ya, seperti contoh ya, di sini ada beberapa gambar ya yang menunjukkan bahan-bahan yang mungkin ada di sekitar kita. Ya, dari bahan-bahan ini kemudian kita akan bisa membuat larutannya dengan cara melarutkannya dalam sejumlah pelarut sehingga menghasilkan sebuah larutan. Dan larutan yang dihasilkan itu nanti akan kita bisa bedakan mana yang merupakan larutan asam dan mana yang merupakan larutan basa. Oke, kita coba dulu mengelompokkan dari zat-zat ini mana yang merupakan kita coba bagi dua kelompok ya. Jadi kelompok yang pertama itu adalah ada cuka, kemudian ada jeruk, dan yang ketiga adalah vitamin C. Sedangkan kelompok yang kedua terdiri dari milanta. Ya, milanta ini adalah obat mah ya, obat mah. Kemudian ada alkohol dan kemudian ada sabun. Nah, ketika kita mengelompokkan benda-benda ini atau zat-zat ini menjadi dua kelompok, kira-kira berdasar apakah kita mengelompokkannya? Ya, jadi zat-zat yang sudah dikelompokkan ini itu dikelompokkan berdasarkan sifat asam dan basanya. Nah, bagaimana sih bisa membedakan ya mana yang merupakan senyawa asam dan mana yang merupakan senyawa basa? Nah, cara yang paling gampang untuk bisa membedakan mana yang asam dan mana yang basa itu bisa dibedakan dari rasanya ya. Nah, biasanya untuk senyawa asam ketika dicicipin itu akan memberikan rasa asam. Ya, sedangkan untuk senyawa basa ketika mungkin dicicipin itu akan terasa pahit. Ya, itu cara yang paling sederhana untuk membedakan mana yang merupakan larutan asam dan mana yang merupakan larutan basa. Nah, hanya saja dalam prosedur kimia ya untuk membedakan atau mengenali atau mengidentifikasi suatu zat sifatnya itu tidak disarankan dengan mencicipi ya. Kenapa? Karena tidak semua zat kimia itu aman dikonsumsi. Nah, oleh karena itu pembahasan kali ini kita akan coba membahas bagaimana membedakan asam dan basa dengan teori-teori kimia ya. Jadi nanti ada tiga yang akan kita coba bahas ya. Konsep asam basa ada yang menurut Arrhenius, kemudian yang kedua ada yang menurut teori Bronsted-Lowry, dan kemudian yang ketiga adalah asam basa menurut teori Lewis. Ya, mungkin kita langsung ke materinya saja ya. Nah, jadi asam dan basa itu sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dahulu. Ya, istilah asam atau biasa juga disebut dengan asid itu berasal dari bahasa Latin. Ya, acetum yang artinya cuka. Sedangkan istilah basa atau alkali itu berasal dari bahasa Arab yang artinya abu. Jadi benda-benda di sekitar kita itu sebenarnya ya kita akan bisa membedakan gitu. Mana yang dia sifatnya asam, mana yang sifatnya basa. Contoh yang lain ya, benda-benda yang atau produk-produk yang ada di sekitar kita yang merupakan produk basa itu contohnya deterjen, kemudian kosmetik ya. Kemudian ada juga yang merupakan senyawa basa itu adalah contohnya jeruk ya, karena di dalam jeruk itu mengandung sebuah senyawa yang namanya asam sitrat. Ya, kita lanjutkan sekarang
untuk teori yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Ya, Arrhenius di sini adalah sebuah ilmuwan kimia ya yang mencetuskan teorinya ya, bagaimana membedakan asam dan basa ya. Jadi menurut Arrhenius, asam itu adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan ion OH-. Ya, di kelas 10 dulu kita pernah belajar tentang larutan elektrolit ya. Jadi senyawa asam dan basa ini merupakan larutan elektrolit, di mana larutan elektrolit kalau dilarutkan di dalam air dia akan menghasilkan ion-ion, atau istilahnya dia akan terionisasi. Ya, terionisasi adalah proses terurainya suatu zat ya, suatu zat itu terurai menjadi ion-ionnya. Nah, jika ya larutan itu menghasilkan H+, maka itu merupakan larutan asam ya. Jika ada larutan ya ada zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-, maka dia akan bisa dikelompokkan menjadi senyawa atau larutan basa. Oke, mari kita lanjutkan untuk menentukan atau membedakan senyawa asam dan basa ya, dilihat dari rumus molekulnya ya. Nah, kita lihat di sini ada dua contoh ya suatu senyawa. Yang pertama adalah HCl, yang kedua adalah MgOH. Nah, bagaimana membedakan mana yang asam dan mana yang basa? Itu sebenarnya bisa dilihat dari reaksinya ya, reaksi ionisasinya. Jadi yang pertama, senyawa pertama HCl ya. Jadi HCl ketika dilarutkan dalam air, nah dia akan terionisasi. Reaksi ionisasinya seperti ini ya. HCl akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Sedangkan senyawa yang kedua ya, zat yang kedua ini biasanya zatnya ini berupa zat padat ya. Ketika dilarutkan dalam air, maka akan terurai ion-ionnya menjadi ya Mg2+ ditambah dengan 2OH-. Ya. Kenapa di sini 2OH- ya? Agar setara ya jumlah OH-nya dengan zat yang ada di sebelah sebelum reaksi ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat ya, dua senyawa ini menghasilkan ion yang berbeda ya. Senyawa yang pertama menghasilkan ion H+, sedangkan senyawa yang kedua terionisasi menghasilkan ion OH-. Nah, dari sini kita akan bisa membedakan ya. Yang menghasilkan ion H+ itu berarti senyawa asam, sedangkan yang menghasilkan ion OH- itu berarti senyawa basa. Ya. Nah, kita lihat di sini kembali HCl, berarti HCl ini adalah senyawa asam. Bagaimana memberi nama ya? Biasanya untuk senyawa-senyawa asam yang didahului dengan H ya, H di depannya ya, unsur di depannya ini adalah H, itu sudah menunjukkan sih itu adalah merupakan senyawa asam. Dan penamaannya pun kita awali dengan asam. H ini menunjukkan asam, maka namanya adalah asam. Kemudian Cl ini adalah atom klorin ya, sehingga namanya di sini adalah klorin ditambah dengan ida. Ya, jadilah namanya adalah asam klorida. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat di sini senyawa yang kedua yang menghasilkan OH-, berarti ini senyawa basa ya. Senyawa basa biasanya kita kenali dengan di rumus molekulnya itu ada spesi OH. Nah, dari situ nanti kita bisa akan menentukan namanya ya dari unsur-unsur penyusunnya. Di sini ada Mg. Mg itu adalah logam magnesium, maka namanya di sini adalah magnesium. Sedangkan OH- itu adalah ion hidroksi ya, ion hidroksi ditambah dengan ida akhirannya. Jadilah namanya menjadi magnesium hidroksida. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan valensi asam atau basa. Apa sih yang dimaksud dengan valensi ya? Valensi itu adalah jumlah ion H+ atau jumlah ion OH-. Ya, itu namanya valensi. Nah, bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari reaksi ionisasinya. Kita lihat dari reaksi ionisasi ini ya. H+
ya, jumlah H+ yang ada di reaksi ini adalah jumlahnya 1. Ya. 1, maka valensi asamnya adalah 1. Nah, berbeda dengan yang kedua, ya, MgOH 2 kali, di sini koefisiennya 2, artinya di sini ada 2 ion OH-. Ya. Koefisien angka 2 ini didapatkan setelah disetarakan, ya. Jadi reaksi ionisasi itu harus disetarakan dulu. Ya, kalau sudah setara nanti akan ketahuan. Nah, di sini ada 2 koefisiennya, maka valensi basa dari basa senyawa MgOH 2 kali ini adalah 2. Nah, itu ya, untuk menentukan valensi asam atau valensi basa. Sekarang kita menentukan sisa asam atau sisa basa, ya. Di senyawa pertama, ya, kita lihat lagi reaksi ionisasinya. Di sini menghasilkan H+. H+ ini adalah menunjukkan asam dan menyisakan siapa? Ya, menyisakan Cl-. Maka sisa asamnya adalah ion Cl-. Begitu juga untuk senyawa yang kedua, OH- ini adalah menunjukkan basa. Sisanya siapa? Sisanya adalah ion Mg2+. Maka sisa basanya adalah ion Mg2+. Ya, kita lanjutkan kembali untuk melihat beberapa contoh di sini, ya. Masih ada beberapa senyawa asam dan basa di tabel berikut ini, ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas 2 senyawa, ya, HCl ini adalah senyawa asam dan MgOH 2 kali ini adalah senyawa basa. Kita lanjutkan untuk senyawa yang berikutnya. Senyawa berikutnya di sini ada H2CO3. Nah, dari rumus molekulnya saja sebenarnya kita bisa menentukan ini merupakan senyawa asam, ya. Kenapa? Karena di depannya ada H2, ada H, ada hidrogennya. Itu sudah menunjukkan dia merupakan senyawa asam. Nah, kita bisa lihat lagi dari reaksi ionisasinya, ya. Reaksi ionisasi dari senyawa ini menghasilkan ion H+. Nah, ini yang kemudian lebih meyakinkan kita bahwa ini merupakan senyawa asam. Nah, reaksi ionisasi yang terjadi adalah H2CO3 terurai menjadi 2H+ ditambah dengan CO3 2-. Nah, bagaimana namanya? Ya, jadi seperti biasa untuk senyawa asam selalu diawali dengan nama asam, ya. H+ ini menunjukkan senyawa asam, kemudian diikuti dengan nama dari ion negatifnya, ya. Ya, anionnya di sini. Nah, kita lihat sisa asamnya di sini adalah CO3 2-. Nah, CO3 2- ini adalah namanya adalah ion karbonat, ya. Ion karbonat. Nah, sehingga nama dari senyawa H2CO3 di sini adalah asam karbonat. Ya, kita harus bisa bedakan, ya. Biasanya asam-asam yang mengandung atom O, ya, di sini ada O3, itu namanya itu diakhiri dengan at, ya, diakhiri dengan at di bagian belakangnya, ya. Nah, kita bandingkan dengan senyawa yang di bawah, ini hampir sama, ya. Di sini ada asam karbonat. Nah, kemudian yang kedua di sini H2CO2, ya, senyawa yang di bawahnya ini H2CO2. Hampir sama, ya, tapi berbeda ini senyawanya. Nah, kita lihat dari reaksi ionisasinya. Reaksi ionisasinya sama-sama menghasilkan 2H+. Nah, hanya saja menghasilkan anion yang berbeda, ya. Yang dihasilkan adalah CO2 2-. Ya, jadi yang berbeda adalah jumlah O-nya. Nah, untuk asam-asam seperti ini biasanya penamaannya pun hampir sama. Ya, bedanya hanya karena ini adalah senyawa ion yang terdiri dari karbon dengan O, maka namanya adalah karbonit, ya. Di sini ada karbonat, ada karbonit. Nah, jadi bagaimana membedakannya, ya? Untuk senyawa asam dengan O yang jumlah O-nya itu lebih banyak, maka akhirannya adalah at. Sedangkan untuk asam yang jumlah O-nya lebih sedikit itu diakhiri dengan it. Jadi di sini ada asam karbonat, ada asam karbonit, ya. Berbeda dengan HCl, ya. HCl di sini tidak ada atom O-nya, sehingga penamaannya tidak memakai at atau it, tapi penamaannya itu diakhiri dengan ida,
Nah, jadi seperti itu ya penamaan senyawa asam dan basa. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di kelas 10 ya, hanya tinggal mengulang saja. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk senyawa basa. Nah, senyawa basa ya, ini sini ada CuOH- ya. CuOH-, kita lihat reaksi ionisasinya. Nah, CuOH- 2 kali, CuOH 2 kali terurai menjadi Cu2+ dan 2OH-. Ya. CuOH di sini ada Cu2+ ya. Namanya seperti apa? Namanya, nah di sini bukan asam ya, saya koreksi. Cu ini adalah atom Cu ini adalah atom tembaga ya. Tembaga. Ya. Tembaga 2 hidroksida. Nah, ya, jadi Cu di sini adalah tembaga. 2 di sini menunjukkan bilangan oksidasi dari tembaga. Kemudian OH di sini ya namanya adalah hidroksida. Kenapa harus menggunakan menuliskan angka 2 di sini? Ya, karena ingat untuk tembaga itu punya 2 bilangan oksidasi. Jadi ada yang tembaga 1, ada tembaga 2. Nah, contohnya yang di bawahnya lagi ini adalah tembaga, bukan tembaga 2 tapi tembaga 1. Nah, bedakan ya. Jadi di sini ada tembaga 2, ada tembaga 1 ya. Karena itu penamaan untuk ion tembaga itu harus disertai dengan angka Romawi seperti ini yang menunjukkan bilangan oksidasinya. Berbeda dengan senyawa magnesium ini ya. Magnesium bilangan oksidasinya di sini 2, tapi tidak dituliskan angka Romawi 2 di sini. Kenapa? Karena magnesium di sini tidak mempunyai bilangan oksidasi yang lain ya, bilangan oksidasi selain 2 ya, sehingga tidak perlu dituliskan ya. Bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Kita lihat juga perbedaan dari reaksi ionisasinya. Kalau CuO seperti ini ya. Nah, di sini Cu+. Nah, Cu+, kalau di sini Cu2+. Ya, perbedaannya adalah bilangan oksidasinya. Nah, sehingga juga menghasilkan jumlah OH- yang berbeda. Kalau yang di atas ini ya jumlah OH-nya ada 2. Kalau yang CuOH itu bilangan jumlah OH- yang dihasilkan hanya 1. Nanti akan mempengaruhi valensi ya, valensi asam maupun valensi basanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini yang belum kita bahas ya. HCOOH. Ya. Kalau ketemu senyawa seperti ini, ya, jangan salah. Dia sepertinya adalah senyawa basa. Kenapa? Karena ada OH di belakang. Tapi ini bukan merupakan senyawa basa, tapi ini merupakan senyawa asam ya. Nah, jika kalau ketemu ada COOH itu berarti senyawa asam. Memang berbeda karena ini merupakan senyawa asam organik. Semua asam organik itu biasanya diakhiri dengan COOH. Nah, COOH itu menunjukkan asam. Namanya di sini adalah asam format. Ya, ada asam-asam yang lainnya lagi ya nanti ya. Sedangkan reaksi ionisasinya adalah seperti ini. Ya, menghasilkan ion H+ dan ion COO-. Ya, kita lanjutkan untuk menentukan valensi asam atau valensi basa dari senyawa-senyawa yang ada di tabel. Dari H2CO3. Nah, ini tadi reaksi ionisasinya menghasilkan 2H+, maka valensi asamnya adalah 2 ya. Nah, untuk senyawa H2CO2 ya, kita lihat dari reaksi ionisasi menghasilkan 2H+, maka valensi asamnya juga adalah 2 ya. Kemudian untuk asam format, ini asam format menghasilkan H+ sebanyak 1 ion, sehingga valensi asamnya adalah 1. Nah, untuk senyawa basa tembaga 2 hidroksida menghasilkan OH- sebanyak 2 ya, sehingga valensi basanya adalah 2. Dan tembaga 1 hidroksida menghasilkan OH- sebanyak 1, maka valensinya adalah 1. Nah, kita lihat sekarang bagaimana untuk menentukan sisa asam dan sisa basanya ya. Untuk karbonat ya, asam karbonat sisa asamnya adalah CO3 2 kali, CO3 2-. Kemudian
untuk asam karbonit, ya asam karbonit adalah C2, CO2 2-min, dan untuk asam format ya sisa asamnya adalah COO-min, dan untuk tembaga 2 hidroksida sisa basanya adalah Cu2+, dan untuk tembaga 1 hidroksida sisa basanya adalah Cu+. Ya, sahabat kimia, kita akan lanjutkan dengan teori yang kedua, yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ya, teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Johannes Bronsted dan Thomas Lowry yang mengembangkan konsep asam basa berdasarkan serah terima proton. Ya, konsep asam basa berdasarkan serah terima proton ini dikenal dengan konsep asam basa Bronsted-Lowry. Jadi menurut Bronsted dan Lowry, asam itu adalah spesies yang melepaskan proton atau H+, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton, ya, atau H+. Jadi pada teori ini bisa menjelaskan ya mana yang berfungsi sebagai asam dan mana yang berfungsi sebagai basa pada proses suatu reaksi, ya, di mana reaksi itu terjadi perpindahan proton. Kita langsung lihat saja contohnya. Nah, di sini ada sebuah persamaan reaksi, ya, persamaan reaksi yang melibatkan perpindahan proton. Ya, proton itu adalah H+. Dalam reaksi ini nanti akan terjadi ada yang mendonorkan proton dan ada yang menerima proton. Ya, kita lihat ya, ini reaksinya. Nah, kita lihat sekarang untuk reaksi dari NH4, ya, di sini NH4+ ya menjadi NH3. NH4+ menjadi NH3. Nah, dalam proses perubahan ini ya, yang terjadi adalah NH4 mendonorkan H+-nya, ya, mendonorkan H+-nya sehingga membentuk NH3. Ya. Bisa kita lihat di sini ya. Bahasa gampangnya adalah di sini hanya 4, kemudian menjadi hanya sebanyak 3. Ya, karena jumlah hanya ini berkurang, maka telah terjadi pelepasan atau telah terjadi pendonoran, ya, H+ pada reaksi ini. Nah, siapa yang mendonorkan? Yang mendonorkan H+ itu adalah NH4. Nah, karena NH4 di sini dia sudah mendonorkan H+-nya, maka bisa kita simpulkan NH4 di sini berfungsi sebagai senyawa asam. Ya. Nah, sedangkan NH3 ya, senyawa yang dibentuk dari proses pendonoran ini itu disebut sebagai basa konjugasi. Ya, jadi di sini ada pasangan asam basa konjugasi, ya, dari NH4+ berubah menjadi NH3. Nah, kita lanjutkan perubahan yang lainnya, ya. Perubahan yang lainnya dari reaksi ini adalah H2O berubah menjadi H3O+. Reaksinya seperti ini. H2O berubah menjadi H3O+. Nah, ya. Nah, dari hanya sebanyak 2 kemudian berubah menjadi hanya sebanyak 3. Nah, perubahan ini artinya ya, H2O di sini telah menerima proton, ya, telah menerima proton yang didonorkan oleh oleh senyawa asam yang di sini tadi, ya. Ini kan tadi mendonorkan H+. Nah, ternyata H+ ini kemudian diterima oleh H2O untuk membentuk senyawa H3O+. Sehingga di sini terjadi proses penerimaan proton. Siapa yang menerima? Yang menerima adalah H2O. Maka H2O di sini berfungsi sebagai basa. Sedangkan senyawa yang dibentuk dari proses penerimaan proton ini, ya, H3O+ itu berfungsi sebagai asam konjugasi. Nah, dari soal ini nanti akan kita bisa tentukan yang merupakan senyawa asam itu adalah NH4+, kemudian yang merupakan senyawa basa adalah H2O,
dan kita juga nanti akan bisa menentukan pasangan dari asam basa konjugasinya ya. Jadi pasangan asam basa konjugasinya yaitu NH4+ dengan NH3 dan H2O dengan H3O+. Ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Ya, mari kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Di sini masih ada persamaan reaksi. Ya, dari persamaan reaksi ini nanti kita coba tentukan mana yang merupakan zat asam dan mana yang merupakan zat basa. Nah, sekarang yang pertama kita lihat adalah NH3. Ya, NH3 berubah menjadi NH4+. Dari H semula 3 berubah menjadi 4. Nah, dilihat dari perubahan jumlah H di sini kita bisa simpulkan bahwa NH3 di sini telah menerima proton. Ya, telah menerima proton. Sehingga ya proses yang terjadi dari NH3 menjadi NH4+ itu adalah penerimaan proton. Ya, spesies yang menerima proton itu berarti dia adalah spesies yang punya sifat senyawa basah. Ya, jadi NH3 di sini adalah basah. Nah, sedangkan kita lihat sekarang H2O berubah menjadi OH- yang semula hanya sebanyak 2 berubah menjadi hanya sebanyak 1. Ya, terjadi pengurangan H di sini ya. Nah, itu artinya H2O di sini telah mendonorkan protonnya. Ya, jadi yang mendonorkan proton di sini H2O. Sehingga H2O di sini berfungsi sebagai asam. Ya, jadi asamnya di sini adalah H2O, sedangkan basanya di sini adalah NH3. Nah, jika kita lihat reaksi yang pertama, di sini juga ada H2 ya. H2 di sini pada reaksi pertama, H2 di sini berfungsi sebagai senyawa basah. Tapi beda halnya dengan reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua, H2O di sini berfungsi sebagai senyawa asam. Jadi ada beberapa senyawa tertentu yang dia bisa saja berfungsi sebagai asam, ya, bisa sebagai pendonor proton dan bisa juga berfungsi sebagai penerima proton atau akseptor proton. Nah, zat-zat seperti itu disebut sebagai zat amfiprotik atau zat-zat amfoter. Sedangkan pasangan asam basa yang terjadi setelah terjadinya serah terima proton itu dinamakan, ya, di sini dinamakan konjugasi. Ya, konjugasi. Nah, dari reaksi ini kita nanti bisa menentukan ya, ada yang namanya pasangan asam basa konjugasi ya. Siapa pasangan itu? Yaitu H2O dengan OH- dan NH3 dengan NH4+. Ya, sahabat kimia, kita lanjutkan untuk teori asam basa yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Nah, beberapa reaksi tertentu mempunyai sifat reaksi asam dan basa, tetapi tidak cocok digunakan teori Bronsted-Lowry maupun teori Arrhenius. Nah, jadi misalkan ada senyawa oksida basa N2O dengan oksida asam SO3 membentuk garam NO2SO3. Persamaannya seperti ini. Nah, jadi reaksi ini ya tidak bisa dijelaskan mana yang asam dan mana yang basa dengan menggunakan teori Arrhenius ya, karena tidak mengandung spesies H+ dan OH-. Dan juga tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan teori Bronsted-Lowry ya, karena tidak mengandung proton ya. Sehingga jika ada persamaan reaksi seperti ini ya, dan kita diminta untuk menentukan asam dan basa, maka teori yang bisa kita pakai adalah teori asam basa Lewis. Nah, jadi menurut Lewis, konsep asam basa secara umum mencakup reaksi oksida asam dan oksida basa, termasuk reaksi transfer proton. Jadi bagaimana membedakan asam dan basa menurut Lewis? Nah, jadi di sini Lewis menggunakan pasangan elektron bebas. Jadi kalau tadi teori Bronsted-Lowry itu menggunakan proton H+. Nah, kalau untuk Lewis di sini menggunakan pasangan elektron bebas.
Jadi yang mendonorkan pasangan elektron bebas itu merupakan spesies basah, ya. Nah, spesies yang sifatnya basah. Kemudian yang menerima atau sebagai akseptor pasangan elektron bebas itu merupakan spesies yang bersifat asam. Ya, kita langsung lihat contoh saja. Di sini ada sebuah persamaan reaksi. Reaksi yang pertama dulu ya. Reaksi yang pertama ada O2- ditambah SO3 menghasilkan SO4-2-. Nah, ketika ketemu soal seperti ini, kita nggak bisa menggunakan untuk menentukan asam dan basanya, kita tidak bisa menggunakan konsep Arrhenius dan konsep Bronsted-Lowry. Tapi yang kita bisa gunakan adalah konsep Lewis. Nah, kita tulis kembali reaksinya. Ini reaksinya, ya. Kemudian dari reaksi ini baru kemudian buat rumus Lewisnya, ya. Nah, di sini sudah digambarkan O2- rumus Lewisnya seperti ini, ya. Dan SO3 rumus Lewisnya seperti ini, ya. Pelajaran membuat rumus Lewis itu sudah pernah diajarkan di kelas 10 ya. Nah, jadi harapannya sudah bisa membuat rumus Lewis. Ya, jadi O2 rumus Lewisnya seperti ini, ya. SO3 rumus Lewisnya seperti ini. Kita akan menentukan mana yang berfungsi sebagai asam dan mana yang berfungsi sebagai basa. Nah, kalau tadi konsepnya, ya di sini kalau Ibu lebih suka lihat yang sebagai pendonor dulu. Di sini ada yang berfungsi sebagai pendonor pasangan elektron bebas. Pendonor itu artinya yang memberikan pasangan elektron bebas. Nah, artinya yang bisa mendonorkan pasangan elektron bebas itu berarti spesies yang punya pasangan elektron bebas dulu, ya. Jadi kita coba lihat dari rumus Lewis ini. Nah, antara SO2- dengan SO3, manakah spesies yang memiliki pasangan elektron bebas? Ya, lihat ya dari rumus Lewisnya. Di sini ada beberapa pasangan elektron bebas nih ya. Ingat ya, pasangan elektron bebas itu adalah pasangan elektron yang tidak digunakan untuk bereaksi. Nah, ini adalah pasangan elektron bebas, ini adalah pasangan elektron bebas, ini adalah pasangan elektron bebas, ini adalah pasangan elektron bebas. Jadi, kalau pertanyaannya siapakah yang memiliki pasangan elektron bebas? Maka jawabannya adalah O2-. Nah, jadi karena O2- ini memiliki pasangan elektron bebas, maka memungkinkan bagi dia untuk mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Ya. Nah, jadi O2- di sini kita bisa simpulkan, ya, dia berfungsi sebagai pendonor pasangan elektron bebas. Yang tadi pendonor, yang mendonorkan itu berarti sifatnya basa. Berarti O2- di sini sifatnya adalah basa. Ya. Dari sini kita akan bisa menentukan berarti basanya adalah O2- dan yang bersifat sebagai asam itu adalah senyawa satunya, yaitu SO3. Ya. Nah, sekarang kita lanjut soal yang kedua nih. BOH 3 kali ditambah H2O menjadi BOH4- ditambah H+. Nah, kita buat dulu reaksinya seperti ini. Nah, ini reaksinya. Kemudian dibuatkan rumus Lewisnya. Ada BOH 3 kali dan ada H2O. Kita akan coba menentukan manakah yang berfungsi sebagai asam dan mana yang berfungsi sebagai basa. Seperti tadi nomor 1 ya ketika mendapatkan soal seperti ini. Jadi yang pertama kali kita lihat itu spesies yang manakah yang memiliki pasangan elektron bebas. Apakah ada pasangan elektron bebas di sini? Tidak ada ya. Apakah ada pasangan elektron bebas di sini? Ya, ada ya. Ini pasangan elektron bebas, ini pasangan elektron bebas. Jadi yang memiliki pasangan elektron bebas adalah H2O. Maka H2O berpotensi sebagai pendonor. Ya, yang sebagai pendonor itu berarti sifatnya basa. Jadi kita bisa jawab di sini, basanya adalah H2O sedangkan asamnya adalah BOH3.